Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi cerita ya. Ada pengaduan dari anak saya yang pernah proses di saya. Itu bukan PT saya ya, jadi di PT lain yang sebelumnya itu saya jadi sponsornya dia. Nah ini sekarang mbaknya ini sudah di Taiwan kurang lebihnya sekitar 4 bulan. Kalau nggak salah, itu awalnya Mbak ini kerja umurnya sudah 42, dia pertama kali ke Taiwan, terus tapi pengalaman dia banyak ya di lokalan, di Surabaya, di Bali, di Jakarta, jadi pengalamannya banyak, terus fisiknya juga tinggi. Nah ini waktu proses dia hanya membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan sudah berangkat, nasibnya alhamdulillah baik. Awalnya mbak ini dia dikasih job itu menjaga kakek ya, jaga akong. Setelah ditandatangani jobnya, dia menyetujui, kemudian dia terbang sampai di sana ada kendala. Ternyata rumah majikannya itu sangat jauh ya, di pedesaan. Sebenarnya waktu di kampung mbak ini juga udah tahu di job desk-nya itu kalau alamat majikan juga di desa banget. Terus nanti tinggalnya itu sama majikan, sama akong katanya gitu. Hanya saja ini kayak di hutan kayak gitu, jarang punya tetangga. Tapi di Taiwan juga udah banyak sekali yang seperti itu ya rumahnya. Jadi nggak sama kayak sama aja kayak di Indonesia juga gitu. Kalau di kampung juga tinggalnya di kampung banget. Nah ini sampai sana mbaknya kaget sekali karena nggak ada tetangga dan rumah majikan itu sangat miris sekali karena ya jujur aja rumahnya itu sangat jelek ya. Tinggal di hutan, terus dia ada kebun ya, nanam buah-buahan kayak gitu. Dari awalnya juga memang dia mau dengan job ini akhirnya dia diterima. Sampai sana itu kagetnya dia di sana tidak perlu menjaga pasiennya, tetapi job dia ternyata bersih-bersih sama di kebun. Nah dari sini sebenarnya ini sudah ada pelanggaran ya, sudah ada pelanggaran dari majikan karena tidak sesuai dengan job. Kalau waktu di Indonesia dengan di Taiwan itu memang nggak sama. Nah tapi mbak ini bisa menyikapi walaupun beda job, dia tetap mau kerja, mau bertahan. Hanya saja mbak ini ada keluhan sedikit tentang kalau pekerjaan dia itu banyak ya, karena bersih-bersih, dia baru datang rumahnya berantakan. Terus kondisi majikan itu majikan orang Taiwan asli, tetapi istrinya si nyonyanya ini orang Vietnam. Nah dari sini orang Vietnam itu memang sifatnya, saya buka aja jujur, orang Taiwan itu nggak suka bersih. Sebenarnya penampilannya bersih tapi rumahnya banyak berantakan kayak gitu. Nah mbak ini kagetnya kalau kerja itu sampai nggak ada jam istirahatnya, malam pun juga masih disuruh bersih-bersih. Nah istirahat siangnya itu tidak ada, kecuali dia cuman makan siang. Hanya sebentar kemudian disuruh kerja lagi. Sebenarnya mbak ini bertahan ya, ngeluhnya itu nggak begitu ngeluh secara dia nangis atau gimana, enggak, cuman ngeluhnya menanyakan apakah di Taiwan ini memang seperti itu prosedur kerjanya. Saya kasih tahu mbaknya bukan. Kalau di Taiwan tetap ada jam istirahat, mungkin jam makan siang, pokoknya istirahat itu beda-beda. Kalau menurut teman-teman mungkin istirahat itu harus tidur siang, tetapi bukan. Istirahat itu intinya makan dan tidak aktivitas selama 1 jam, ada juga yang cuma setengah jam. Jadi biar kita itu nggak terlalu capek, kita juga tenang kayak gitu. Hanya saja mbak ini mengeluhnya nggak ada jam istirahat. Kemudian dia mengadu ke saya dulu, belum mengadu ke agensinya, dan saya memberi pengarahan untuk selalu memberikan informasi atau pengaduan ini langsung ke penerjemahnya atau agensinya. Biasanya ke penerjemahnya ya, biar sama-sama bisa bahasa Indonesia. Nah waktu itu mbaknya langsung lapor, kemudian si penerjemah ini ternyata waktu awal ngantar mbaknya nyampe sana juga kaget, kok
kondisi atau lingkungannya seperti itu. Sudah dipesan sama penerjemah, seandainya kamu nggak mampu bertahan di sini, nggak kuat bekerja, atau kamu merasa nggak nyaman, kamu langsung kontak ke saya. Nanti saya sampaikan ke agensi kamu boleh pindah majikan. Jadi dikasih tahu kayak gitu dulu. Makanya mbaknya ini juga berterima kasih juga masih menjumpai agensi atau penerjemah yang peduli dengan mbaknya. Nah, kemudian mbaknya cerita-cerita ke agensi, foto-fotonya itu waktu kerja, waktu kadang malam suruh kerja itu untuk bukti ya, dikirim ke penerjemahnya. Kemudian penerjemahnya langsung menanggapi, nggak apa-apa, katanya langsung mau datang kayak gitu. Tetapi sebelum datang, si penerjemah ini menelpon majikannya mengingatkan nggak boleh kerja di saat malam untuk bersih-bersih di luar rumah ya. Kadang kan nyabuti rumput, kadang beresi apa kayak gitu. Jadi kalau udah malam ya nggak boleh, karena itu tinggalnya di hutan. Nah, kemudian Mbak ini sudah ada respon dari penerjemah, kemudian udah dibantu. Tapi setelah 1 bulan Mbak ini didatangi agensi sama penerjemah itu, diajak ngobrol sama majikan. Nah, dari keluhan-keluhan ini semua dikumpulkan, musyawarah dengan majikan. Kemudian majikan juga mungkin takut ditegur sama si agensi ya. Jadi mereka saling-saling menghormati. Kemudian sekarang mbaknya ini sudah ngabari ke saya, katanya sekarang alhamdulillah sudah boleh istirahat siang. Kemudian dia ada, karena kerjanya ini tidak jaga pasien ya, nggak jaga orang tua, hanya mengawasi saja dari jauh. Akhirnya Mbak ini ada tambahan setiap bulannya itu 3.000 NT. Jadi sekarang gajinya 20.000 NT ditambah lembur, ditambah gaji tambahan 3.000. Jadi kurang lebihnya sekitar terima mungkin 25-an ya. Alhamdulillah mbaknya sekarang bertahan walaupun dia tinggal di hutan, kayak di kampung banget, nggak punya tetangga. Pekerjaannya mungkin juga kalau dibilang berat sih ya berat, tapi mbaknya mampu menjalani, mampu bertahan dan nggak banyak ngeluh. Nah, saya di sini juga salut sama mbaknya. Dia masih baru pun dia masih bertahan ya, nggak terlalu manja dan nggak terlalu menginginkan untuk pindah majikan. Mbaknya juga punya solusi sendiri, dia akan bersabar, dia akan bertahan di sana. Yang penting dia ada jam istirahat dan pengertian dari majikan seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau ada yang punya kasus sama dengan yang saya ceritakan tadi, boleh kalian bercerita kepada penerjemah, agensi atau majikannya, dimusyawarahkan dulu, jangan buru-buru bilang pindah majikan. Karena kalau buru-buru pindah majikan, kita juga belum tahu ya bagaimana adaptasi di majikan barunya kayak gitu. Karena di majikan itu setiap yang baru pasti beradaptasi dulu. Jadi butuh waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan, atau mungkin juga ada yang adaptasi sampai setahun, seperti itu. Jadi tetap semangat ya, selalu berdoa. Terima kasih, itu saja info dari saya. Semoga mbaknya di sana betah, dia nyaman. Alhamdulillah setiap saat dia juga selalu ngabari saya kalau dia kondisi dan posisi di sana itu baik-baik saja. Terima kasih, bye.